Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di acara Renungan Siang GKI Cimahi. Renungan Siang kita mengambil tema seorang tokoh Indonesia bernama Su Hock Gee. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk minta pimpinan dari Roh Kudus dalam kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ialah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih jika pada saat ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh mengajar kami untuk dapat berlaku sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita dari kitab Yeremia 29 ayat 7 yang bunyinya seperti demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu sekalian, Su Hock Gee adalah seorang aktivis pemuda Indonesia pada zamannya. Su Hock Gee adalah seorang mahasiswa Fakultas Sastra jurusan Sejarah dari Universitas Indonesia pada tahun 1962 sampai 1969. Ia seorang yang berani menentang kediktatoran pemerintahan pada saat itu. Dan pada tahun 1983, catatan harian Su Hock Gee diterbitkan dengan judul Catatan Seorang Demonstran, yang berisi opini dan pengalamannya dalam aksi demokrasi. Tesis kuliahnya juga diterbitkan dengan judul Di Bawah Lentera Merah. Su Hock Gee meninggal dunia beberapa jam menjelang usianya yang ke-27 di puncak Gunung Semeru. Riwayat hidupnya pernah dibukukan dan bahkan difilmkan juga. Dalam puisinya berjudul Mandala Wangi Parang Pangrango, Su Hock Gee menulis demikian. Hidup adalah soal keberanian menghadapi tanda tanya tanpa kita mengerti. Tanpa kita bisa menawar, terimalah dan hadapilah. Nah Bapak Ibu sekalian, ya banyak hal dalam hidup ini tidak bisa kita pilih. Misalnya dari siapa kita dilahirkan atau di mana kita dilahirkan. Kita tidak bisa memilihnya sama sekali. Seolah semuanya sudah ditetapkan dari sananya. Kita tidak bisa protes mengapa saya harus lahir dari orang tua kita, atau mengapa saya harus lahir di Indonesia ini. Atau kita tidak pernah memilih untuk terbaring sakit atau melahirkan anak yang dengan kebutuhan khusus. Apa kita bisa protes? Kita hanya bisa menerimanya saja tanpa protes apapun juga. Pergumulan yang sama juga dialami oleh Nabi Yeremia. Yeremia tidak pernah bercita-cita menjadi seorang nabi. Bahkan ketika Tuhan menjadikan Yeremia sebagai nabi, Yeremia menolak jabatan nabi dari Tuhan. Tapi pada kenyataannya Yeremia tidak bisa menolak jabatan nabi itu. Dan jabatan nabi itu harus diemban oleh Yeremia dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menghadapi situasi demikian, tidak ada cara lain yang lebih tepat selain menerimanya dan berbuat sebaik-baiknya. Hal ini yang Tuhan
ingatkan kepada Nabi Yeremia dan bahkan kepada kita semua. Peringatan Tuhan kepada Yeremia membuat Yeremia juga dapat mengingatkan orang-orang Israel di pembuangan. Supaya apa? Supaya selalu mendoakan kota dan mengusahakan kesejahteraannya. Ini yang harus kita lakukan, dan ini juga yang harus dilakukan oleh Suhoki yang ingin memberi yang terbaik bagi Indonesia dengan menentang sistem pemerintahan yang sewenang-wenang pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di mana kita ditempatkan Tuhan? Baik di keluarga, di lingkungan, di gereja, maupun di negara kita hidup, kita tidak perlu protes mengapa kita berada di tempat-tempat ini, tapi berbuatlah yang baik agar tempat di mana kita berada menjadi lebih baik dan sejahtera, sehingga kita pun menjadi sejahtera. Besok kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita Indonesia yang ke-77 tahun. Apa yang bisa kita lakukan buat negara kita tercinta ini? Kita bisa berkarya dan bisa juga mengkritisinya agar negara kita bisa semakin baik. Banyak yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita bernegara dan berbangsa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita terus berkarya untuk negara tercinta kita. Jangan pernah takut untuk berkarya untuk negara kita. Selamat hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia ini untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merdeka!